Nah, apa lagi yang bisa kita pahami, yang bisa kita pelajari secara teologis dari imamat ini? Sekali lagi, kurban darah binatang itu simbolisasi atau tipologi kurban kematian Kristus di kayu salib. Yang kedua, setelah kita sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus dengan mengakui kematian Yesus di kayu salib itu menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan kita, itulah menjadi penyambung komunikasi kita langsung, hubungan kita langsung dengan Tuhan, sehingga kita punya akses langsung jalur khusus Bapak Ibu kita untuk berdoa, untuk memohon, dan bahkan juga meminta perlindungan penyertaan dari Tuhan. Yang kedua, kita diadatkan juga secara teologis dari kita imamat. Kekudusan itu menjadi penting. Baik pada saat kita beribadah, baik pada saat kita melayani dari WL Singers, pemain musik, pengkhotbah apalagi. Tapi jangan lupa, kekudusan di luar gereja, kekudusan di luar kita melayani, Bapak Ibu, kekudusan di rumah, di ladang, di sawah, di kantor, di jalan, juga penting. Dan harus kita bangun, harus kita pertahankan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Ini pengajaran teologis yang penting buat kita. Karena sekarang ini masih banyak juga orang Kristen menganggap hidup kudus itu hanya hari Minggu. Bahkan istilah kekudusan di hari Minggu itu dipersempit maknanya. Hanya bersifat seremonial. Dengan cara apa? Maka di hari Minggu itu semua orang Kristen pakai jas kalau ke gereja. Lengkap dengan dasinya. Tapi hati, pikiran, dan perasaan tetap jorok. Gitu kan Bapak Ibu? Bagi kita hamba Tuhan, hari Minggu, kita seringkali mempertontonkan kekudusan itu hanya lewat jubah. Yang begitu megah. Dan kelihatannya berwibawa di hadapan Tuhan, tapi tidak punya nilai di hadapan Tuhan. Karena seringkali kita ini menjadi seperti kuburan, Bapak Ibu. Apalagi kalau kuburan orang Batak. Jarang ada yang jelek. Bagus-bagus semua rata-rata kuburan orang Batak. Karena semuanya rata-rata dibangun dari tembok, dari semen, Bapak Ibu. Tapi tahukah Bapak Ibu, isi kuburan yang begitu megah, mahal itu isinya apa? Holi-holi, tulang belulang, daging busuk. Bahkan kuburan itu lebih sering dipakai, didiami kecoa, ulat, cacing. Orang Kristen masih sering di situ memaknai kekudusan itu, Bapak Ibu. Hanya dari penampakan luar. Itu pun hanya hari Minggu. Kita imamat menegur kita. Hidup kudus itu bukan hanya hari Minggu. Hidup kudus itu tidak hanya sekedar penampilan. Baju. Hatimu harus kudus. Pikiranmu harus kudus. Matamu harus kudus. Mulutmu harus kudus. Tanganmu harus kudus. Telingamu harus kudus. Kakimu harus kudus. Setiap jam. Setiap hari. Setiap minggu. Setiap bulan. Setiap tahun. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Panggil kita dari dunia ini. Jadi bagi Bapak Ibu para profesional dan pengusaha. Harus juga menjaga kekudusan dan kesucian di tempat kerjamu. Bukan hanya hari Minggu. Ini penekanan penting dan sekaligus pengajaran teologis yang mahal dan berharga kita ambil dari kita imamat.
Yang ketiga, pengakuan dosa dan pemulihan. Waktu kita mengaku dosa kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh. 1 Yohanes 1 mengatakan, Tuhan pun setia total mengampuni segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan totalitas pengampunan Tuhan itu sudah ditunjukkan dengan dia mati di kayu salib. Maka kita juga harus total mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Maka hal yang kedua akan muncul yang namanya apa? Terjadi pemulihan. Atau apa? Komunikasi kita kembali disambung dengan baik melalui pengakuan dosa kita. Tuhan pun membuka tangannya lebar-lebar, membuka hati dan pikirannya lebar-lebar, menerima kita kembali. Maka orang yang mendapatkan, yang menyelami pengampunan total dari Tuhan, pemulihan total dari Tuhan, maka tidak ada bagi kita untuk membangun alasan sulit memaafkan dan mengampuni orang lain. Seberapa banyak pun, seberapa sering kita dijulimi, disakiti oleh orang lain. Saya masih sering banyak mendengar orang Kristen Pak Tony, hal tersulit yang sukar saya lakukan adalah memaafkan dan mengampuni. Maka tolong Pak Tony jangan dorong saya untuk memaafkan dan mengampuni. Saya bilang, Bapak Ibu yang rugi kalau tidak mau total memaafkan dan mengampuni serta melupakan kesalahan orang lain. Bukan saya yang rugi, Bapak Ibu yang rugi kok. Dua Bapak Ibu tidak dengar Tuhan. Yang kedua, mungkin perkataan saya ini agak kejam, tapi harus disampaikan. Kalau Bapak Ibu tidak mau total memaafkan dan mengampuni orang lain, itu salah satu bukti konkret bahwa Bapak Ibu sedang menyatakan saya belum sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau tetap bertahan tidak mau bertobat kepada Tuhan, ya terserah. Tapi kalau Bapak Ibu mau dipulihkan Tuhan, mau sungguh-sungguh mengalami menyalahi pertobatan, anugerah pengampunan dosa yang diberikan Tuhan, ya sudah tobatlah. Ini pengajaran teologis dan mahal buat kita dari kita imam. Kita imamat juga memberikan pengajaran teologis lain bagi kita. Orang percaya bukan hanya hamba-hamba Tuhan. Waktu Tuhan telah pilih dan panggil kita masing-masing, mari kita tunaikan sampai akhir tugas panggilan pelayanan itu Bapak Ibu. Jangan setengah-setengah. Maka mari kita menjadi saksi Kristus dimanapun dalam situasi. Bagi Bapak Ibu yang bekerja di tengah-tengah usaha pekerjaan, Bapak Ibu juga hamba Tuhan, Bu. Di tengah-tengah pekerjaan. Jadilah berkat, jadilah teladan di sana. Ya. Kita gunakan hak yang diberikan Tuhan bagi kita. Kemudahan komunikasi bersama dengan Tuhan, gunakan dengan maksimal. Ya, untuk bisa langsung berkomunikasi dengan